Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Syariah 5C yang beranggotakan saya Ariska Dwi Nugraheni, saya Putri Indiana Rahita, dan saya Zulan Ilmada. Kami akan menjelaskan materi tentang proses bisnis dan pengambilan keputusan bisnis melalui video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Karakteristik proses bisnis. Karakteristik proses bisnis dibagi menjadi 6. Yang pertama, definitif, yaitu sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Yang kedua, urutan, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan, yaitu sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. Yang keempat, nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Yang kelima, keterkaitan, yaitu sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Dan yang keenam, fungsi silang, yaitu sebuah proses pada umumnya tidak selalu termasuk dalam beberapa fungsi. Fungsi proses bisnis. Fungsi proses bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Dan yang ketiga, membantu para pekerja perusahaan agar mengerti proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Tahapan proses bisnis. Tahapan proses bisnis terdiri atas yang pertama, analisis kegiatan usaha. Dalam tahapan ini, manajemen perusahaan bersama pemilik perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajemen mengetahui serta menentukan proses bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, penentuan proses bisnis. Pada tahap ini, manajemen akan membuat atau menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah dipilih oleh perusahaan, mulai dari proses bisnis tentang jenis-jenis biaya yang dikeluarkan, sampai dengan proses bisnis memperoleh pendapatan atau penghasilan. Yang ketiga, pelaksanaan proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis sangat penting bagi setiap bagian atau divisi dan karyawan perusahaan untuk menjalankan dengan benar seluruh proses bisnis yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, evaluasi proses bisnis. Evaluasi proses bisnis bertujuan untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis telah dijalankan oleh semua karyawan bagian atau divisi dari perusahaan dan apakah proses bisnis tersebut telah memberikan manfaat bagi perusahaan. Suatu evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap tahun, tergantung kebijakan manajemen perusahaan. Akan tetapi, suatu evaluasi akan lebih efektif apabila dilakukan setiap bulan. Dengan seringnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis, maka akan diperoleh suatu proses bisnis yang paling memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang berkaitan dengan proses bisnis itu. Scout telah memutuskan untuk mereorganisasi proses bisnis menjadi kelompok-kelompok yang saling berkaitan. Yang pertama, ada transaksi. Transaksi adalah perjanjian antara dua entitas atau dua perusahaan
atau 2 orang untuk melakukan pertukaran barang, jasa, atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonominya oleh organisasi. Contohnya, seperti aktivitas menjual barang kepada pelanggan, membeli persediaan dari pemasok, dan menggaji atau membayar karyawan. Yang kedua, ada pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi adalah proses menangkap data transaksi, kemudian memprosesnya dan menyimpannya untuk penggunaan di lain waktu. Di dalam siklus pemrosesan transaksi ini akan menghasilkan output informasi yang berupa laporan keuangan atau laporan manajerial. Dan yang ketiga, ada pertukaran memberi mendapatkan. Pertukaran memberi mendapatkan adalah transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam banyak waktu. Contohnya, memperoleh ribuan penjualan pada pelanggan setiap tahun dalam pertukaran uang tunai. Demikian juga, perusahaan akan terus-menerus membeli persediaan dari pemasok dalam pertukaran uang tunai. Selanjutnya, pertukaran ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus produksi atau konversi, yang keempat siklus penggajian atau sumber daya manusia, dan yang terakhir ada siklus pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa pengertian dari siklus-siklus tersebut. Siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Kemudian ada siklus pengeluaran, di mana perusahaan ini memberi persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan produksi barang. Yang ketiga, ada siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku itu ditransformasikan menjadi barang jadi. Dan yang keempat, siklus penggajian atau sumber daya manusia, di mana karyawan itu dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dan dipromosikan, serta dapat diberhentikan. Dan yang kelima, ada siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut. Kemudian, pertukaran memberi mendapatkan ini akan memiliki integrasi atau saling berkaitan yang membentuk siklus transaksi. Nah, berikut ini merupakan bagan tentang keterkaitan siklus proses bisnis atau siklus transaksi yang sudah saya jelaskan tadi dalam membentuk sistem informasi akuntansi. Semua siklus, baik siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia, siklus pembiayaan maupun siklus produksi memberikan data masing-masing transaksi kepada sistem buku besar dan pelaporan, di mana pada akhirnya akan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang bermanfaat atau berguna untuk pengguna internal dan eksternal. Untuk pengguna internal akan mendapatkan laporan manajerial, sedangkan eksternal akan mendapatkan laporan keuangan. Selain data-data untuk membentuk sistem buku besar dan pelaporan ini, setiap siklus juga memiliki keterkaitan atau timbal balik antar siklus dengan siklus yang lainnya. Seperti contohnya, siklus pembiayaan memberikan dana kepada siklus sumber daya manusia dan memberikan dana kepada siklus pengeluaran. Baik juga siklus pengeluaran juga akan memberikan bahan baku terhadap siklus produksi. Selain itu, siklus sumber daya manusia juga memberikan tenaga kerja kepada siklus produksi untuk memproduksi barang. Kemudian, siklus pendapatan itu tadi akan kembali dan memberikan dana kepada siklus pembiayaan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental
dan berpikir logis, serta mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif maupun positif. Di dalam pengambilan keputusan bisnis ini, setiap proses bisnis atau siklus transaksi tersebut memiliki keputusan-keputusan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Ada jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan itu tersendiri ada 3. Yang pertama, keputusan terprogram atau terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin dilakukan dapat diprogram. Keputusan terstruktur ini terjadi dan dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang, rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rutin dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang terakhir atau yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Lanjut ke slide berikutnya, ada langkah mengambil keputusan bisnis. Ada 5 langkah untuk mengambil keputusan bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Yang kelima atau yang terakhir, mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah adalah hal yang paling penting sebelum melakukan pengambilan keputusan. Ada beberapa metode sistematis juga bisa dilakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah. Di antaranya adalah metode tulang ikan atau fishbone dan metode akar penyebab atau root cause. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi-informasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengumpulkan informasi tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Artinya, setiap informasi yang dikumpulkan harus bisa dielaborasi secara langsung atau lebih mendalam agar dapat mendapatkan informasi yang sangat detail. Hal ini dapat mencegah untuk mengambil keputusan yang salah dikarenakan data atau informasi sebagai acuan pengambilan keputusan tidak lengkap. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Setelah berhasil mengambil informasi-informasi yang relevan untuk membantu proses pengambilan keputusan, selanjutnya adalah membuat prediksi untuk masa depan. Hal ini karena prediksi yang dibuat bisa jadi membuat keputusan. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Jika telah melakukan 3 langkah sebelumnya dengan baik, maka sudah siap untuk mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ada baiknya membuat list pilihan-pilihan yang akan diambil. Hal ini penting karena jika hanya punya satu pilihan, itu artinya tidak ada pilihan lain yang bisa dibandingkan dan bisa jadi pilihan yang diputuskan bukanlah yang terbaik. Yang terakhir atau yang kelima, mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Keputusan yang diambil tidak akan dapat digunakan jika tidak diimplementasikan. Itu sebabnya harus memikirkan strategi agar implementasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Setelah implementasi keputusan dilakukan, harus mengevaluasinya secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh apa efektivitas dari keputusan yang telah diambil. Setelah dievaluasi dan melakukan tindak lanjut atas evaluasi tersebut, hal terakhir yang harus
dimengerti adalah bahwa apapun hasil dari pengambilan keputusan yang diambil akan selalu mendapatkan keuntungan. Lanjut ke slide berikutnya, ada sistem informasi akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yaitu informasi yang mempunyai karakteristik dasar seperti relevansi, kuantifikabilitas, kecermatan, kepadatan, dan ketetapan waktu. Informasi yang dimaksud di sini yaitu informasi keuangan yang dihasilkan oleh SIA.